Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah Kalimantan Barat menggelar diskusi publik dengan mengangkat tema independensi jurnalis pada pemilu 2024. Isu tersebut diangkat mengingat dalam bentuk pemilu, media berperan penting dalam pengawasan di setiap tahapan pemilu. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pengurus Daerah Kalimantan Barat menggelar diskusi publik di Aula Wakil Wali Kota Pontianak Senin pagi. Dalam diskusi publik ini, mengusung tema independensi jurnalis dalam pemilu 2024. Turut hadir dalam diskusi publik ini, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Herik Kurniawan, yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi RCTI, Ketua KPU Kota Pontianak, dan Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat. Ketua Komisi Pemungutan Suara Kota Pontianak, Denny Nuliadi, mengatakan, media khususnya jurnalis memegang peran penting dalam pengawasan pemilu dalam penyampaian informasi yang teraktual. Belajar pengalaman dari pemilu 2019 di mana pemberitaan yang muncul itu dan beredar di masyarakat itu memang sebagian besar itu adalah berita hoax. Nah, untuk itu kami berharap JTI yang merupakan bagian dari salah satu bagian dari media mainstream, isinya ya, bagian dari media mainstream itu bisa berperan aktif untuk kemudian membantu kami penyelenggara pemilu untuk membersihkan atau mengklarifikasi berita-berita hoax yang banyak beredar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi-fungsi media itu sebenarnya kurang lebih dengan fungsi-fungsi Bawaslu. Prinsipnya media itu bisa dimanfaatkan untuk mengawasi, kemudian menyampaikan persoalan-persoalan apa yang muncul di lapangan terkait pelaksanaan tahapan pemilu. Nah, kami sangat berharap dalam konteks membutuhkan bantuan media untuk melakukan pengawasan, ini tentunya kita berharap rekan-rekan media, rekan-rekan jurnalis, khususnya mungkin di JTI ini, itu bisa ke depan bersama-sama lebih mendalami lagi terkait aturan-aturan teknis terkait kepemiluan dalam rangka untuk ikut bersama-sama mengawasi proses tahapan dari awal, proses tahapan pemilu sampai akhir nanti, sehingga cita-cita kita mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil itu bisa kita dapatkan. Pengalaman kita 2019 lalu ya, sinergisitas dengan media di Kalimantan Barat khususnya sudah terjalin cukup baik, dan kita juga membangun MOU dengan asosiasi media ya, asosiasi jurnalis maksud saya, salah satunya JTI, dan saya kira sepanjang menjalankan prinsip-prinsip dasar elemen jurnalistik yang tadi saya sampaikan, saya kira itu maka anasir-anasir ketidakintegritasan atau ketidakindependensian media saya kira bisa dijaga. Bahwa di dalam sebuah konten itu punya dimensi politik, punya dampak politik, saya kira ya pasti terjadi. Tapi sepanjang disiplin elemen jurnalistik dijalankan, verifikasi, check and balances, cover both side dan sebagainya dijalankan, saya nggak khawatir soal itu. Sepanjang prinsipnya betul-betul memastikan fakta yang terjadi. Nah, the power netizen tadi kan jadi juga salah satu isu yang menarik nih, ketika netizen mampu mengubah satu kebijakan. Nah, di sini apakah peran aktif dari jurnalis sendiri, terutama IJTI dunia televisi, apakah di sini fungsinya juga mampu mengontrol netizen-netizen tersebut? Kalau dari Bawaslu melihatnya? Iya, media massa itu kan, makanya saya sampaikan dia harus menjadi sumber referensi. Bahwa ada netizen yang menampilkan fakta itu juga harus kita hargai. Bahkan di sini bisa terjadi kolaborasi, media mainstream menjadi mengamplifikasi kira-kira gitu ya, menjadi amplifier bagi produksi konten-konten yang benar. Jadi bahwa media itu sarana saja, bahwa kerja-kerja jurnalistik lah yang menjadi tujuannya, karena jurnalistik memang harus setia pada kebenaran kan kira-kira itu. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa memastikan kebenaran itu bukanlah dalam konteks persepsi, tapi dia harus faktual, harus peristiwa. Karena di era yang begini nih kadang-kadang persepsi itu dianggap peristiwa, peristiwa itu dianggap persepsi. Ini yang bahaya. Yang pertama paling penting adalah sebagai para jurnalis, khususnya jurnalis televisi, kita memiliki privilege yang luar biasa, kepercayaan dari publik, supaya mereka mendapat informasi dari manapun juga. Itu paling penting. Jadi terkait dengan konteks kepemiluan, maka para jurnalis juga harus mampu menggali informasi, menyerap informasi untuk seluas-luasnya keperluan publik.
Jadi publik secara komprehensif bisa mendapatkan informasi yang lengkap terkait kepemiluan itu. Bukan hanya dalam prosesnya, tapi juga nanti siapa akan sosok-sosok yang akan juga berikut dalam kontestasi ini, sehingga nantinya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin, wakil-wakil yang paling baik. Karena bagaimanapun juga wakil-wakil dan pemimpin tersebut adalah kemudian akan memimpin dan membawa dalam hal ini konteks ini Pontianak, Kalimantan Barat dalam roda pembangunan secara nasional di Indonesia. Artinya dalam hal ini konteksnya ini kembali lagi bahwa IJT harus memiliki peran yang penting supaya mampu kemudian memberikan warna yang positif dalam proses pemilu 2024. Sekali lagi, publik mendapatkan informasi yang baik sehingga mereka bisa memutuskan terbaik dan hasil juga paling baik untuk Indonesia. Erik menambahkan, peran media sangat penting dalam memberikan informasi sehingga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam pendidikan politik. Dari Pontianak, Bardian Pasori, iNews melaporkan.